Hai hai hai, ini panggilan untuk kamu yang penyuka pedas. Dengar dulu nih, ada satu kedai di Singaraja yang bikin lidah menari-nari, bikin mata berkaca-kaca, tapi tetap bikin nambah. Namanya Sambal Mamone. Nah, ini bagian serunya. Menu yang ditawarkan di sini beragam banget. Buat yang suka ayam, di sini ada berbagai jenis olahan ayam. Buat yang pecinta bebek, siap-siap nih jatuh cinta sama olahan bebek mereka. Nah, kalau lagi nggak mood makan ayam ataupun bebek, tenang aja. Di sini ada nasi goreng, lalapan, mie pedas, dan menu lainnya yang siap menggugah selera makan kamu. Dan jangan sampai lupa nih sama bintang utamanya. Mamone menawarkan berbagai macam jenis sambal. Mau yang pedas? Ada. Mau yang ringan? Ada. Mau yang bisa bikin lupain mantan? Itu pun juga ada. Plus, ada sambal kemasan yang bisa kamu bawa pulang, tahan 3 bulan, tanpa bahan pengawet, udah diuji lab, dan tentu aja udah tersertifikasi halal. Dan tahu nggak sih, Sambal Mamone ini bekerja sama dengan 50 orang petani sebagai mitra bahan baku mereka loh. Dan tentu saja ini bukan cuma soal rasa, ini soal petani bungkulan yang bisa bayar sekolah anaknya, dan soal perempuan-perempuan tangguh Singaraja yang punya penghasilan sendiri. Nah, keren banget kan? Ayam, bebek, lalapan, nasi goreng, mie pedas, snack, dan minuman, semuanya ada, semuanya enak, semuanya dari bahan lokal. Karena Sambal Mamone pedas tapi punya makna. Sebelumnya Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Di sini kami mau melaksanakan wawancara singkat aja terkait dengan manajemen kompensasi dan penilaian kerja. Nah, sebelumnya untuk pertanyaan pertama, mungkin kita mulai dari bisa Ibu jelaskan terkait dengan deskripsi usahanya, bagaimana usaha ini terbentuk, kemudian hingga sampai sekarang seperti apa? Baik, kalau Sambal Mamone mungkin kami berdiri di tahun 2021 ya. Saya tuh dulu pegawai bank kebetulan. Saya 18 tahun di perbankan. Tapi waktu itu iseng-iseng awalnya dari iseng sih ya. Awalnya dari iseng, kemudian karena ingin membantu perekonomian gitu kan. Terus itu pun menunggu gajian, ini modalnya pakai modal 300.000 dulu karena kan kita mulai dari online. Berawalnya kan saya sering tuh nyekap sambal buat sehari-hari kayak gitu. Terus banyak temen yang minta, mau dong, kayak gitu kan. Dan kemudian dulu saya sebelum sambil kerja di bank juga pernah jualan kue kayak gitu. Nah kemudian saya mencoba di sambal dengan modal 300 itu. Akhirnya saya buat pertama kali itu ada sambal Trimedan. Karena Trimedan paling cepat bisa sambal ya. Tapi itu kita nggak kepikiran bahwa kita harus begini. Jadi itu mengalir aja. Begini itu ntar sambil jalan saya cerita. Jadi awalnya ya seperti itu, saya ingin membantu perekonomian keluarga saya. Kemudian booming di online sambalnya dari modal 300.000 itu dari satu sambal. Kemudian kita launching sambal kedua, sambal kasir, sambal ketiga, sambal bui cumi, sampai 9 jenis waktu itu. Dan kemasannya pun masih sangat sederhana banget, pakai selotip kayak gitu kan ya. Botol biasa, jar biasa, terus pakai selotip kita. Jadi nggak seprofesional sekarang, dan belum ada izinnya juga. Stikernya pun masih stiker tempel thank you gitu doang kan ya. Dan kayak pemula-pemula seperti biasa yang ingin jualan aja gitu. Belum ngerti produk itu harus seperti apa.
Kemudian waktu itu COVID kan, pas bertepatan dengan COVID. Iya. Baru mulai COVID di tahun 2019 ya, COVID masuk. Tapi kita tuh bukanya di sini 2021. COVID 2020 ya. Iya. 2020, tapi masuknya COVID yang paling puncaknya di sini kan 2021 ya. Nah 2021 itu kita udah mulai buka sambal, mulai jalan. Tapi kita udah kewalahan nih dengan orderan-orderan itu. Dan saya mengawalinya itu saya ke dinas kan. Saya ingin naik kelas lah seperti ini. Saya bawa sambal sampelnya ke dinas, jadi saya masuk grup UMKM Buleleng seperti itu awalnya kan. Kemudian saya juga kerja di bank, sering cari-cari di mana ada pengusaha yang lagi pameran kayak gitu, saya ke situ kan, biasalah nawarin kredit kan, karena kan saya marketing dulu. Kemudian jadi tertarik karena sambal ini juga banyak digemari kan kayak gitu, dan apa ya yang harus saya buat lagi agar orang bisa mencicipi sambal ini tanpa dia harus beli sambalnya terus dia bisa mencicipi. Akhirnya kan ke ayamnya, akhirnya kami mencoba ke ayam. Waktu itu kita mencoba ke ayam dan diterima. Orderan pertama itu 100 box kalau nggak salah. Hari kedua 200, makin bertambah kan. Akhirnya saya bilang sama suami saya mau resign. Akhirnya saya resign dari perbankan, saya mau ini sambal ini aja. Itu. Jadi sini saya ingin bertanya, bukan sambal mamuni ini berarti penjualan khusus sambal saja kan, berarti dari cumi, nasi atau ada yang lainnya lagi. Terus target pelanggan dari usaha mamuni ini apakah kalangan mahasiswa, kerja atau lain sebagainya itu? Tadi udah dijelaskan ya awalnya saya sambal ya. Terus sekarang kan sudah ada resto juga kan, rumah makan. Kenapa ada ayamnya juga, olahan ayam, ada ayam kaliwang, ayam geprek, ayam bakar. Tapi itu bisa milih sambal. Saya kepingin itu orang yang datang ke sini bisa mencicipi langsung, nanti dia pulang bisa bertanya tadi sambal yang saya makan itu yang mana. Nah, Ibu, setiap bisnis ini kan tidak mungkin tidak ada kendala. Pokoknya Ya, bisa dijelaskan sedikit kendala apa saja yang dihadapi selama proses dari sambal mamuni? kalau kendala sih banyak ya. Kalau kita bilang mungkin pengusaha itu nggak ada kendala ya. Kendalanya banyak, dari segi pemasaran mungkin ada, dari SDM juga iya, dari operasional apalagi ya kan. Jadi kalau kita bahas itu satu-satu sih mungkin panjang banget ya. Kalau kayak SDM kita nggak harus memikirkan, kalau kita hanya memikirkan produk terus kita jual, terus kesiapan SDM-nya tidak siap, itu juga akan menghancurkan bisnis. Ya viral gitu kan, viral, tapi kalau SDM-nya nggak siap terus viral, itu bahkan akan menghancurkan itu. Loh, banyak UMKM yang saya lihat seperti itu. Jadi mereka hanya mengutamakan viral dulu. Kalau kita tidak, kita yang konsisten lah ya penjualannya, nggak yang beberapa minggu viral terus 1 bulan viral, bulan berikutnya udah anjlok produk lagi seperti itu. Jadi kami kuatkan di SDM dulu, kuatkan di SDM dengan memberikan pelatihan, kemudian kompensasinya juga lumayan kan, kita ada perhitungan prestasi buat mereka. Jadi antara satu dengan yang satu itu gajinya beda-beda, jadi kita ada penilaian dan kita membuat sistem gaji mereka itu dari komponennya itu ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan itu untuk yang menjabat di sini ya. Meskipun kita rumah makan masih kecil, tapi kita harus belajar profesional. Ada tunjangan jabatan, ada kehadiran. Jadi kalau mereka nggak kerja itu dipotong cuma uang kehadiran aja. Jadi kehadirannya itu 40.000 ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak ada cuma dipotong 40.000 aja. Kalau sakit ada surat tangan dokter ya kita bayar, tapi kalau izin itu dipotong senilai seperti itu. Kemudian ada tunjangan prestasi, ada bonus. Nah tunjangan prestasi itu kemudian ada reward.
reward langsung masukin ke situ. Karena reward itu kan ada nih yang ingin dapat lebih, saya nggak mau ada libur nih 1 bulan ini dia kerja aja, itu ada tambahan lagi. Beda, kita harus apresiasi dong orang yang loyal, kualitasnya tinggi, sampai nggak ambil libur gitu. Jadi dia dapat uang hadirnya full misalkan, plus dapat reward juga dari situ. Tunjangan prestasi juga ada gitu. Beda, kita ada tunjangan prestasi itu setiap bulan kita melakukan evaluasi dan kita ada juga poin-poin seandainya dia melakukan kesalahan tuh ada, dan tunjangan kesehatannya ada juga. Kita ada BPJS kesehatan, kemudian ada BPJS kesehatan, itu udah masuk ke dalam gaji. Dan kita juga ada program THR ada, jadi setiap galungan itu mereka dapat THR. Kalau yang muslim diambilnya di Fitri, kalau yang Hindu kita ambil di galungan, kalau nyepi itu kan dapat asal bingkisan ya untuk timnya. Kemudian kita ada family gathering juga. Politiknya setiap Tahun setahun sekali. Kita kemarin Januari baru family gathering ke Beli Safari. Jadi gue ngajak suami sama anak-anak. Kadang yang muda sebenarnya nggak dapet karena kita kasih kebijakan ngajak ponakannya gitu. Ibu, untuk penutup mungkin bisa dilihat di kamera, ada nggak sih pesan-pesan motivasi untuk wirausaha muda yang ingin seperti sama Mamoni? Ya. Pesan-pesannya untuk wirausaha ya. Mamoni juga. Kebetulan kan di Undiksa banyak sekali mahasiswa yang ingin mulai wirausaha juga. Iya bagus. Berharap sih para mahasiswa itu kalau nanti lulus ya, mereka lebih mengembangkan skill, membangun daerah mereka, bukan meninggalkan daerah kita gitu kan. Banyak sekarang anak muda yang mungkin setelah lulus sekolah kuliah itu ditanya mau kemana, mau ke luar negeri, itu fenomena yang terjadi sekarang. Akhirnya ditinggal lah daerahnya kan gitu. Jadi ayo kita bangun daerah kita dengan hal-hal yang kecil. Jangan jangan minder atau gengsi, lebih gengsi. Jadi kita membuat usaha itu bukan modal uang yang pertama, karena Sambal Mamoni pun membuka usaha ini modal awalnya cuma 300.000 aja. Tapi tekad yang kuat bahwa kita bisa berhasil dan sukses itu. Dan minta tolong sih untuk adik-adik juga, potensi-potensi apa yang ada di daerah kita itu kita angkat menjadi suatu produk yang berkualitas, karena bukan tidak mungkin ya produk lokal itu bisa bersaing di kancah nasional ataupun global seperti Sambal Mamoni sekarang. Seperti itu ya. Yang itu wawancaranya, terima kasih untuk waktunya.